Polemik pagar laut Tangerang memasuki babak baru setelah dinyatakan memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Kementerian ATR BPN pun akan memeriksa terkait garis pantai di kawasan tersebut dan jika terbukti berada di luar garis pantai, para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat akan ditindak tegas. Kita membahasnya bersama dengan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna, dan nanti akan bergabung bersama kami Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Pak Mukri, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News, Pak Mukri. Kita masih menunggu proses investigasi dari Kementerian ATR BPN. Tapi yang menjadi pertanyaan oleh publik sekarang, Pak Mukri, kenapa kok bisa ada sertifikat HGB dan bahkan SHM di atas permukaan laut? Nah, menurut Anda itu modusnya dan caranya itu bagaimana sehingga kemudian pelaku ini bisa mendapatkan sertifikat ini? Ya inilah, jadi kan kecurigaan kami itu menjadi benar bahwa dari semua apapun aktivitas yang dilakukan, inti dari semua proses ini untuk mereklamasi. Nah, ketika sudah terjadi proses reklamasi, maka orang-orangnya akan muncul yang sudah mengaku punya HGB, punya sertifikat. Nah, yang paling utama juga dari semua proses ini, kami melihat memang berada pada institusi Kementerian Agraria _ Badan Pertanahan Nasional. Karena di tata ruang juga menyebutkan rencana reklamasi mereka, kemudian yang menerbitkan sertifikat juga mereka. Jadi buat kita melihatnya ini memang terlampau banyak mafia yang ada di lingkungan departemen tersebut. Bukan cuma masalah ini aja, di tempat lain juga banyak. Jadi sangat sistematis ya upaya untuk melakukan penjual belian lahan, bukan hanya di darat tapi ini mobil khusus untuk yang di laut. Jadi agak menyaksikan kami kalau mereka menyebut tidak tahu harus diperiksa gitu. Buat kami sebetulnya ini meminta, bahkan mendesak kepada pemerintah. Syukur alhamdulillah karena Menteri ATR BPN-nya ngerti bismillah, tolong itu berhentikan, pidanakan orang-orang yang terlibat. Jangan cuma menyebut nama, nongolin, karena inilah biang-biang keladi yang tuang jual beli tanah dan perairan laut mobil khusus yang ada di Tangerang. Pak Mukri, jadi menurut Anda ini kesalahan yang bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Kementerian ATR BPN. Karena kemudian modal ada HGB itu dan kemudian ada SHM, itulah yang kemudian membuat pemilik lahan di wilayah tersebut itu merasa berani begitu untuk kemudian membangun pagar laut itu, Pak Mukri. Betul, jadi kan dia strukturnya ini kan terencana nih setelah dia menerbitkan yang namanya dalam tata ruang diagendakan untuk mereklamasi pantai seluas 9.000 hektar, ya kebijakannya kan sudah ada. Setelah kebijakan ada, maka instrumen yang dibangun adalah tapak fisik dulu. Apa tapak fisiknya? Pagar. Setelah pagar ada, maka terbitlah yang disebut hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Jadi siapa yang bisa melakukan itu kecuali orang yang memang bidangnya, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, mulai dari kantor pertanahan, Kanwil Pertanahan Provinsi Banten sampai dengan ke atasnya. Kenapa ke atasnya? Dalam hal ini di lingkup kementerian. Karena kan websitenya itu, misalnya kita merujuk pada website Bumi, itu kan tampilnya di kementerian. Nah, otomatis kalau selama ini mengelak, semakin berbohong, akan terus berbohong. Syukur alhamdulillah saya bilang tadi, Pak Nusron ini ngerti bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah mengerti, kami berharap tindak tegas. Jangan periksa, tapi pecat dan tamengkan muka-muka penjahat-penjahat ini. Pak Mukri, tapi betul tidak dengan cara mengatakan kalau wilayah itu dulunya adalah daratan? Sehingga kemudian bisa diurus begitu HGB maupun SHM-nya. Nah, itu benar atau tidak itu dulu daratan? Temuan Walhi bagaimana? Iya kan gampang aja lah itu buat membuktikannya. Ya, informasi yang didapat satu kita pakai citra Landsat. Memulai dari tahun berapa kita? Mundur per bulan berapa? Misalnya sekarang tahun 2025 di bulan Januari. Kita mundur ke tahun 2004. Sampai kapan dia betul-betul terlihat daratan? Itu satu pedomannya. Yang kedua, ya bisa merujuk kepada keterangan-keterangan warga. Yang ketiga, dokumen yang menyebutkan garis panjang pantai titiknya di mana, itu kan ada di pemerintah itu sendiri. Jadi inilah saya bilang ya, kalau semakin dia terdesak, maka kan
benar gitu loh. Jadi jangan kemudian mencari cara terus untuk pembenaran. Mudah sebetulnya. Sangat mudah sekali buat kita melakukan cross check. Ya minimal tadi 3 metode untuk memastikan apakah benar sertifikat itu dulunya merupakan tanah yang jauhnya sekilometer. Kan sangat sederhana. Kita cek mundur aja. Sudah ada teknologi, ada informasi, gitu ya. Ada fakta yang bisa menjelaskan kan gini. Kalau dia misalnya dari Citra Lensat, kita belum ngomong ini dulu ya, belum ngomong meternya dulu. Kan ketahuan tuh kalau dia keruh misalnya kan itu indikator bahwa perairan dangkarnya rendah. Kalau biru semakin hitam semakin ke atas jauh. Nah, dari situ kita juga bisa menjadikan pedoman bahwa kemungkinan batas pertahanan di sini di luar sedimentasi gitu juga perlu hitung. Tapi yang paling benar adalah metode yang paling gampang penggunaan Citra Lensat. Ya, Pak Mukri, tapi ada yang kemudian mengaku Kepala Desa Koh begitu, Kepala Desa Koh ya, kalau nggak salah, itu mengaku pernah tinggal di situ begitu. Menurut Anda bagaimana? Desa Kohot ya, Desa Kohot. Iya, Desa Kohot. Nah. Ya, ya orang ngaku dia kan tukang ngibul tuh. Pasti dia akan ngaku-ngaku terus. Ini juga bandit satu ini harus segera ditangkap nih, harus tangkap oleh kepolisian, gitu ya. Jadi nggak rumit lah. Orang kalau sudah di dalam penjara desa punya tambang enggak, punya sawah sabrak-abrak enggak, kaya raya kan patut dicurigai. Begitu. Ya, Pak Mukri, bagaimana juga dengan pengakuan warga di sana yang menamakan dirinya mereka jaringan rakyat Pantura begitu ya, mereka mengatakan itu membangun secara swadaya. Anda juga meragukan pernyataan itu? Ini sama tukang kibulnya nih, ngarang mau ngomong apa, masa di pertama dia bilang untuk bencana, saya ini campaigner bencana sebelumnya gitu ya, untuk mitigasi, terus karena ilmunya nggak dapat, terbantahkan, mundur lagi untuk mencegah terjadinya abrasi dan intrusi. Nggak begitu juga ilmunya, ketahuan lagi, terbantahkan, muncul lagi buat kerang laut lah, apalah gitu ya. Jadi sudah, kalau orang bohong gampang dipatahinnya, nggak punya dasar dia. Jadi ini juga baik yang kami minta ya, tangkap ini, cunguk-cungukin ini ya, karena dia memberikan keterangan palsu, bohong. Baik. Walaupun sebetulnya kami nggak mau juga ngeladenin kayak gini, tapi nggak apa-apa lah, karena pemerintah juga menganggap agak rumit, masa nganggap yang secunguk kayak gini nggak bisa. Oke, begitu. Baik. Pak Mukri, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, pemirsa jangan kemana-mana. Baik, mohon maaf ternyata waktu kita sudah habis. Pak Mukri dan sayang sekali juga Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda berhalangan hadir. Pak Mukri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.